Binance siap bayar denda 4 miliar dolar. CZ atau Changpeng Zhao, CEO Binance, resign. Market turun dan BNB turun. Nama gua Ajay, kali ini gua mau bahas market crypto update supaya bisa bantu kalian membuat keputusan dalam investasi yang terbaik. Berita pertama gue mau bahas dari status Twitter CZ. Pada hari Rabu lalu, jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tweetnya seperti ini. Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally, but I know it is the right thing to do. Maksudnya apa? Hari ini, saya selaku CEO dari Binance, step down atau turun. Saya mengaku ini bukan keputusan yang mudah dilakukan secara emosional, tapi saya tahu ini adalah keputusan yang tepat. Buat teman-teman yang belum tahu dramanya, Binance ini dituntut oleh DOJ atau Department of Justice Amerika Serikat atas tuduhan money laundering sebagai fasilitator dan juga illegal acceptance of US users. Karena harusnya user US ini masuk ke Binance US, bukan Binance biasa, supaya aktivitas transaksi dan KYC proses mereka bisa dipantau oleh pihak Amerika Serikat. Nah, di sini gue mau perjelas lebih lagi ya. Bukan Binance itu sebagai money launderer ya, jadi dia bukan. Tapi Binance gagal dalam menjalankan kewajiban AML atau Anti-Money Laundering Requirement-nya. Dan menurut DOJ, yang maksudnya mereka gagal itu atau tutup mata akan adanya aktivitas money laundering yang terjadi di platform mereka. Jadi ini memang tuduhan yang sudah diakui juga oleh Binance dan CZ. Sebelum penyelidikan masuk ke tahap yang lebih lanjut, kedua pihak, di sini adalah Binance dan DOJ, telah sepakat bahwa Binance mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan bersedia membayar denda 4 miliar dolar. Turunnya CZ dari CEO, dan terakhir bebas bersyarat untuk CZ adalah 175 juta dolar. Kalau mau dikira-kira ya, 4 miliar dolar ini 60 triliun. Sama kayak dana buat bangun beberapa infrastruktur di kota-kota besar di Indonesia. Dan denda CZ sendiri kurang lebih 2,6 triliun. Luar biasa, kekayaan 7 turunan aja nggak selesai nih. Sekarang yang gue mau bahas, apa dampaknya ke market? Kenapa marketnya drop? Satu teori yang gue punya adalah fear yang beredar. Karena Binance ini adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Walaupun umumnya di industri finansial, Binance tersebut masih tergolong muda ya, baru berdiri dari tahun 2017, berarti kurang lebih 6 tahun berkiprah di dalam dunia finansial. Tapi kalau di bagian kripto itu sudah cukup lama. Kita juga bisa cek transaksi volume yang dipegang oleh Binance ini di coin market cap seperti ini. Besar sekali kan ya? Nah, denda 4 billion dollar atau 4 miliar dolar tersebut yang Binance harus bayar, uangnya itu dari mana? Apakah mereka harus likuidasi BTC atau aset-aset mereka akan didump ke market? Makanya di sini banyak kekhawatiran oleh investor retail dan juga institusi sehingga menyebabkan fear yang beredar di market dan turun harganya. Nah, gue mau bahas satu artikel dari CoinDesk. Ini judulnya, Is Binance Big Enough to Survive a 4.3 Billion Fine and Founder Seizes Ousting? Maksudnya apa? Apakah Binance cukup besar untuk bertahan di tengah denda 4,3 miliar dolar dan juga CEO-nya CZ yang harus turun dari posisinya? Ada satu penemuan yang menurut gue cukup interesting. Kita bisa lihat dari Nansen dalam 2 hari terakhir ya, setelah pengumuman dari turunnya CZ, ada dana outflow sebesar 1,7 billion dolar atau 1,7 miliar dolar keluar dari hot wallet Binance. Kalau kalian mau lihat websitenya nanti gue cantumkan juga di bawah. Nah, dari sini juga kita bisa belajar namanya POR atau Proof of Reserve. Kita bisa lihat total aset yang dipegang oleh Binance adalah 65 miliar dolar. Jumlah ini dikatakan di CoinDesk melebihi total aset yang dipegang oleh customer, yang artinya jika seluruh customer Binance hari ini withdraw semua asetnya nih misalnya, Binance masih bisa berdiri dengan baik. Di sini kita bisa lihat dan beri tepuk tangan ya, seberapa raksaksanya sebuah exchange seperti Binance yang harus membayar denda yang menurut gue ini luar biasa banyak, tapi kalau kita lihat dari persentase ya 4 ke 65 masih jauh banget ya. Dampak lainnya yang cukup mengkhawatirkan menurut gue, yang lebih mengkhawatirkan malah adalah involvement US ke dalam Binance. Karena kesannya kalau gue lihat ini US pengen banget in control atas pergerakan apapun aktivitas yang Binance lakukan.
Contohnya mewajibkan Binance untuk memberi laporan rutin kepada US government termasuk historical transaction dari awal exchange-nya buka. Masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan gue pribadi aja nih. CZ menurut gue di sini gue liatnya kayak martir dalam dunia kripto yang berusaha mati-matian ngelawan kontrol dari sentral atau US. Gue sendiri pribadi mewakili investor retail dan juga yang lain-lainnya, gue mau ucapin terima kasih yang luar biasa untuk CZ yang selama ini udah bantu bangun ekosistem kripto yang luar biasa menjadi public figure yang banyak menginspirasi generasi muda termasuk gua. Binance sendiri menurut gua akan bangkit mengingat reserve dan juga collateral aset yang masih bisa dikategorikan dalam angka yang sehat. Jadi kondisi market koreksi yang sekarang menurut gua menjadi entry point yang cukup bagus untuk persiapan halving di tahun depan. Nah, itu aja berita news kripto Binance dan CZ. Kalau kalian suka dengan topik kripto, Bitcoin, dan juga pengen gua bahas lanjut nih tentang halving, feel free to komen ya. Dan jangan lupa subscribe and share channel kita Solusi Investasi buat support. Thank you.